Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 9. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Oke teman-teman, kembali bersama Bunda Widya. Pada hari ini kita akan belajar materi IPS ya, tentang pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba membahas mengenai globalisasi. Teman-teman perlu ketahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor terjadinya globalisasi, teman-teman. Nah, apa ya contohnya? Misalnya teman-teman bisa melihat handphone, teman-teman juga bisa melihat laptopnya. Nah, itu merupakan salah satu ya wujud daripada globalisasi, kemajuan teknologi, teman-teman. Nah, sehingga seperti sekarang pun kita sekolah online, kita menggunakan kemajuan teknologi nih, teman-teman. Oke, kita akan bahas dulu mengenai globalisasi ya. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Oke, kita akan bahas satu persatu. Teman-teman perlu diketahui, globalisasi itu keterkaitannya banyak sekali dengan kata-kata kunci atau keywordnya ya. Nah, di sini Bunda sediakan ada 3 keyword bahwa globalisasi itu erat hubungannya dengan kata-kata ini. Contoh, satu adalah global. Nah, global sendiri itu berasal dari kata globe, artinya dunia. Nah, bisa kita artikan bahwa global itu merupakan keadaan seluruh dunia. Nah, kita mau mempelajari atau kita mau mengetahui nih globalisasi, berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, tidak hanya negara ya, tidak hanya negara Indonesia, Malaysia atau negara lainnya, tapi negara seluruh dunia. Oke, yang kedua keterkaitannya dengan masalah. Teman-teman juga perlu ketahui loh bahwa masalah yang dialami oleh suatu negara itu juga bisa dialami negara lain. Contohnya, masalah yang terjadi di Indonesia nih teman-teman, akibat kebakaran hutan. Nah, yang merasakan dampaknya kan tidak hanya Indonesia, tapi negara lain juga merasakan dampaknya. Contoh, Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan sampai ke Jepang. Nah, di situ berarti masalah tersebut masuk ke dalam masalah internasional ya. Itu merupakan masalah dari global gitu. Kemudian keterkaitannya globalisasi dengan suatu kegiatan. Nah, biasanya kalau suatu negara memiliki suatu kegiatan yang dianggap penting, itu bisa memicu keinginan negara lain untuk melakukan kegiatan tersebut. Contoh, di India, di Pakistan, itu mereka berlomba-lomba untuk membuat nuklir. Nah, negara-negara lain pastinya juga ingin membuatnya. Kenapa? Supaya untuk bisa mempertahankan negaranya, kemudian juga untuk bisa negara lain bisa, kenapa kita tidak? Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga ya teman-teman, kita mau bahas globalisasi dalam keseluruhan ya, dalam kata umum. Oke, globalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Kemudian globalisasi merupakan suatu istilah yang memiliki hubungan dengan meningkatkan keterkaitan dan ketergantungan bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan lainnya. Sehingga batas-batas negara itu terasa seperti bias atau seperti ya tidak ada batasannya. Kalau untuk contohnya, Bunda mau memberikan contoh dari globalisasi yang paling nyata itu adalah perdagangan ya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa sekarang kita bisa memakai produk dari luar negeri. Bahkan kita juga bisa menyalurkan produk kita ke luar negeri. Itu adalah salah satu manfaat adanya globalisasi ya. Pasar bebas. Jadi kita bisa mengirim, kemudian juga kita bisa menerima barang secara
globalisasi secara internasional, secara mudah tentunya antar negara satu dengan negara lainnya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri globalisasi. Apa saja ya yang termasuk ke dalam ciri-ciri globalisasi yang saat ini kita rasakan? Oke teman-teman, silakan dilihat slide-nya. Yang pertama, adanya perkembangan barang-barang seperti barang telekomunikasi dan informasi ya, seperti handphone, televisi, satelit, bahkan internet yang sekarang ini memang sangat sekali kita butuhkan dalam belajar online. Kemudian yang kedua, maraknya pariwisata yang ditunjang oleh kemajuan di bidang transportasi. Biasanya melalui pariwisata atau turisme, orang akan merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Kemudian ciri dari globalisasi yang ketiga adalah pasar dan produksi ekonomi di negara-negara berbeda akan menjadi ketergantungan satu sama lainnya. Kemudian yang keempat, semakin meningkatnya interaksi budaya melalui media massa. Nah, contohnya film, musik, fashion, olahraga internasional, dan lain-lain. Bunda sedikit tertarik nih membahas mengenai interaksi budaya, di mana kita bisa mengetahui ya masing-masing budaya antar negara yang ada di dunia ini. Contohnya saja seperti kebudayaan kita nih disenangi oleh negara lain. Bahkan kita juga bisa menyenangi kebudayaan dari negara lain juga. Gak hanya kebudayaan seperti musik, film, dan lain-lain itu juga sangat berpengaruh. Nah, teman-teman, di samping semua hal yang bisa kita dapatkan dari globalisasi, tentunya harus teman-teman miliki suatu hal yang bisa membuat teman-teman itu menjadi teman-teman bisa mengikuti zaman, tapi teman-teman juga tidak bisa tetap bisa untuk menjaga tradisi bangsa kita, yaitu menggunakan filter dalam diri kita. Mana yang baik boleh teman-teman tiru, mana yang tidak baik itu silakan ditinggalkan gitu teman-teman. Baik teman-teman, untuk pelajaran hari ini mengenai globalisasi dan ciri-cirinya Bunda akhirkan sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Bunda tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.